Untuk Pemprov DKI Jakarta dan juga Dewan Pengupahan sudah menetapkan UMP yang mana kenaikannya 3% lebih dan berada di angka 5,67 juta. Apakah memang angka ini sudah sesuai dengan harapan para buruh dan juga sudah sesuai begitu ya dengan hati para buruh atau justru sebetulnya ini jauh dari perkiraan Anda? Silakan. Ya, sebelum saya bicara soal harapan para buruh, saya kira rumusan yang menjadi dasar atas penetapan upah minimum untuk tahun 2024 ini, baik di Jakarta maupun di provinsi dan di kabupaten lain, itu sebenarnya yang menjadi masalahnya gitu. Sehingga kemudian kalau kita lihat di Jakarta kemarin sudah ditetapkan 5.067.000 sekian, saya kira itu nominal yang masih jauh ya dari harapan para buruh gitu, seperti itu. Oke, kalau dihitung dari atau hitung-hitungan yang dimiliki oleh GSBI sendiri ada di angka berapa sih Pak Ismet? Ya sebenarnya seharusnya ini tahun ini adalah momentum bagi pemerintah gitu. Karena apa? Karena yang menjadi dasar penetapan upah itu sebelumnya kan PP nomor 36 tahun 2021 di mana PP ini sudah tidak menjawab situasi gitu. Dan di tahun ini seharusnya pemerintah membuat peraturan pemerintah yang lebih mengedepankan aspirasi publik dalam hal ini aspirasi masyarakat gitu. Tetapi ternyata kemudian pemerintah begitu cepat mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah sebelumnya gitu. Nah itu peraturan ini tidak mengubah situasi signifikan terhadap perumusan penentuan upah gitu. Nah kalau kita mau prinsip keadilan dan pengusaha juga melihat ini satu potensi yang baik buat meningkatkan produktivitas, harusnya ini saatnya pemerintah merumuskan satu konsep pengupahan yang lebih mengedepankan keadilan bagi kaum buruh gitu. Nah dalam perhitungan kita seharusnya upah minimum ini tidak ditentukan seperti yang berdasarkan PP 51 tahun 2023, tapi bagaimana rumusan penghitungan upah ini berdasarkan produksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, produksi yang dilakukan oleh kaum buruh Indonesia, atau berdasarkan gross domestic bruto pemerintah atau rakyat Indonesia sendiri. Itulah yang mendekati keadilan yang menurut kami. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari sisi itu seharusnya upah di Jakarta ini lebih dari 6 juta, sekitar 6.300.000-an gitu. Itu adalah upah dasar atau upah minimum nasional seharusnya yang berlaku harusnya nggak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia gitu. Karena sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi kebutuhan antara masyarakat di daerah dan di Jakarta sebenarnya. Jadi situasi penentuan upah berdasarkan PP 51 dengan hasil seperti itu menurut saya itu masih sangat jauh dari harapan para buruh. Anda mau menanggapi begitu ya, karena memang UMP hanya sebagai patokan, sebagai pekerja pemula. Iya betul, kalau kita mengacu kepada peraturan terkait UMP yang di SK-kan oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur, itu memang menyebutkan bahwa UMP atau UMK ini adalah upah bagi buruh 0 sampai dengan 1 tahun gitu. 1 tahun ke atas itu tidak dijelaskan dalam sini. Tapi faktanya di lapangan bahwa justru upah minimum provinsi ini atau upah minimum kabupaten kota itu justru jadi upah buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun sekalipun gitu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di sekitar penopang Jakarta ini yang upahnya justru di bawah ketentuan, itu masih banyak diberlakukan seperti itu gitu. Itu satu fakta gitu. Jadi sangat sulit bisa bagi kaum buruh untuk bisa mendapatkan upah yang sesuai berdasarkan proses perundingan dengan struktur skala upah. Struktur skala upah itu banyak mayoritas dibuat secara sepihak oleh perusahaan gitu, sehingga kemudian ya upah kaum buruh ya UMP itu gitu. Di mana UMP ditentukan segitu, itulah upahnya kaum buruh. Kita bisa cek di Jakarta gitu ya. Ada beberapa memang perusahaan-perusahaan yang tertentu mungkin dia sudah membuat struktur skala upah yang lebih berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Tetapi banyak sekali perusahaan-perusahaan di Jakarta ini, apalagi di daerah Bapak ya Ibu ya. Kenapa gitu? Di daerah kita bisa lihat gitu. Di Jawa Tengah itu upah itu masih rata-rata di bawah 2 juta. Saya tidak bisa bayangkan orang di Jogja
kemudian di Klaten, di Semarang, di mana di sana produksi atau perusahaan-perusahaan banyak, tapi upahnya masih di bawah 1 juta, 2 juta. Kalau tidak salah sekitar 1.900.000. Dan kalau naik sekitar 3 atau 2% berarti itu hanya sekitar 2 juta, kurang dari 2.100.000. Nah, bagaimana bisa hidup orang dengan situasi seperti itu? Nah, maka kemudian mungkin kalau kita bicara Jakarta gitu, gapnya tidak terlalu jauh, 5 juta dengan kebutuhan minimal kaum buruh itu 6,5 juta, tapi bagaimana gitu dengan kebijakan PP 51 ini bagi buruh-buruh yang bekerja di daerah gitu, yang sebenarnya secara kebutuhan tidak jauh gitu. Jangan salah ya Bapak, di daerah bahkan di perkebunan itu harga-harga lebih mahal daripada situasi di perkotaan gitu. Sekarang kita tahu bahwa Indonesia juga banyak sekali atau luas sekali perkebunan sawitnya, dan kita tahu di perkebunan sawit itu buruh tinggal di hutan-hutan, di dalam perkebunan, di dalam perumahan gitu, sehingga harga lebih mahal daripada di kota-kota gitu. Nah, ini tidak menjadi perhatian pemerintah terhadap kebijakan PP 51 itu tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru sebenarnya kita harus jujur, kalau upah itu naik dengan pantas gitu, saya kira justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena buruh akan membelanjakan hasilnya itu tidak ragu-ragu. Ketika upahnya rendah atau murah, satu banyak dampaknya gitu. Dampaknya adalah saya kira produktivitas juga akan menurun. Bisa dibayangkan, mungkin ini realitas saja gitu. Ketika buruh baru mendengar saja upahnya akan naik, saya kira itu secara psikologi kegembiraan itu akan lahir. Ketika kegembiraan akan lahir, maka dia akan menunjukkan produksi yang lebih maksimal. Itu dampaknya seperti itu. Jadi jangan dilihat ketika kenaikan upah, lalu ini yang dirugikan seolah-olah pengusaha. Sesungguhnya pengusaha mendapat timbal balik atas kerja kaum buruh yang kemudian meningkat. Karena mereka mendengar, apalagi mereka sudah menerima upah yang layak itu tadi. Saya kira justru ini akan meningkatkan produktivitas. Banyak orang mengatakan bahwa ketika naik 10%, pengusaha itu bisa meningkatkan produktivitas sampai dengan 30% itu. Itu kedua. Yang ketiga, soal produktivitas kan bukan hanya diletakkan pada kaum buruhnya saja gitu. Produktivitas itu diletakkan pada banyak faktor. Salah satunya adalah mesin misalkan gitu, sistem produksi dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak boleh produktivitas itu diletakkan kepada hanya kaum buruh, tapi pada mesin, pada sistem dan lain sebagainya yang dibuat oleh perusahaan gitu. Nah, jadi selama ini kalau produktivitas hanya diletakkan pada produksinya kaum buruh, saya kira kaum buruh Indonesia itu orang yang sangat giat bekerja ya. Kita lihat buruh-buruh yang bekerja di Malaysia, di beberapa negara lain itu sangat senang mereka dengan kinerja kita. Itu menunjukkan bahwa kinerja kaum buruh Indonesia itu luar biasa. Seperti itu. Oke, baik. Jadi